Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yakni bab persamaan garis lurus. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dan mengisi absensi pada e-learning. Siapkan catatannya, mari kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian persamaan garis lurus dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, siswa dapat menggambar persamaan garis lurus. Yang keempat, siswa memahami pengertian gradien suatu garis. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami rumus-rumus gradien dan pengaplikasiannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Apa itu pengertian dari persamaan garis lurus? Garis lurus merupakan persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus dan memiliki variabel yang berpangkat 1. Jadi diingat-ingat ya bahwa persamaan garis lurus atau yang biasa kita sebut dengan PGL adalah yang hanya memiliki variabel yang berpangkat 1. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M di sini merupakan gradien dan C merupakan konstanta. Berikut merupakan contoh persamaan dari garis lurus. Bisa berbentuk seperti nomor 1, Y sama dengan 2X plus 4, bisa juga dalam bentuk yang lain seperti nomor 2, 3Y sama dengan X min 5, ataupun contoh nomor 3, 2X plus X min 5 sama dengan 0. Kemudian untuk lebih paham, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Kita lihat nomor 1, Y sama dengan 3X plus 5. Kemudian nomor 2, Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X. Kemudian nomor 3, Y sama dengan 6 minus 8X. Kemudian nomor 4, Y sama dengan 3X kuadrat plus 3. Mana yang merupakan persamaan garis lurus? Ingat ya bahwa persamaan garis lurus itu yang berpangkat 1. Kita lihat nomor 1 pangkatnya 1 ya, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Berarti nomor 1 merupakan persamaan garis lurus. Kemudian yang nomor 2, Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X. Nah, kita lihat di sini kalau 2-nya itu tidak berpangkat 1, maka nomor 2 salah. Kemudian nomor 3 kita lihat Y sama dengan 6 minus 8X. Nah, 8X di sini juga berpangkat 1, maka nomor 3 merupakan persamaan garis lurus. Kemudian kita lihat nomor 4. Nomor 4 ada Y sama dengan 3X Y pangkat 2 plus 3. Nah, di sini sudah jelas ada pangkatnya, maka nomor 4 bukan merupakan persamaan garis lurus. Jadi yang merupakan persamaan garis lurus adalah nomor 1 dan nomor 3. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke cara menggambar PGL atau persamaan garis lurus. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami untuk menggambar persamaan garis lurus. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, itu kita harus mengubah Y sama dengan 0. Maka dituliskan di sini Y sama dengan 0 untuk mencari titik potong pada sumbu X. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu Y adalah dengan X diubah menjadi 0 atau X sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada Y sama dengan 2X plus 4. Nah, kita ke langkah yang pertama untuk menggambarkan persamaan garis lurus, yaitu dengan tentukan titik potong pada sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Maka kita tulis Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 2X plus 4. Tadi sudah dibilang kalau Y-nya sama dengan 0 ya, berarti kita ubah Y-nya 0 sama dengan 2X plus 4. Nah, 0 di sini habis, maka positif 4 pindah ke depan, pindah ruas, kemudian menjadi negatif 4, sama dengan 2X. Kemudian X sama dengan negatif 2. Nah, titik koordinat Kartesius kan X, Y ya. Tadi Y-nya sama dengan 0, maka X-nya negatif 2. Kemudian ke langkah yang kedua,
X sama dengan 0. Maka kita tulis soalnya Y sama dengan 2X plus 4. X-nya diganti 0, berarti 2 dikali 0 plus 4 sama dengan 0 plus 4. Y sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya 0,4. Nah, yang tadi itu kita gambarkan di sini untuk yang negatif 2,0. Kemudian Y-nya 0,4. Kemudian kita langkah yang ketiga hubungkan kedua titik tersebut dengan garis yang berwarna pink di sini. Nah, maka seperti itu langkah-langkah untuk menggambar persamaan garis lurus. Selanjutnya adalah tentang gradien. Persamaan garis lurus tidak terlepas dari gradien. Maka apa itu gradien? Gradien garis atau yang biasa disimbolkan dengan M kecil adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Nah, ada beberapa rumus dari gradien. Contohnya seperti nomor 1 untuk rumus yang pertama. Yang melewati titik A yaitu satu titik di mana hanya ada XY. Kemudian rumus dari gradiennya adalah Y per X. Untuk contoh soalnya perhatikan nomor 1. Jika titik A melewati 20, -5, maka di sini X-nya 20, Y-nya -5. Nah, sesuai dengan rumus yang nomor 1, M sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya -5, maka kita tulis -5. Kemudian X-nya 20, maka -5 per 20. Sama dengan -1 per 4. Ini adalah hasil perkecil dari -5 per 20. Kemudian untuk rumus yang kedua, jika gradien tersebut melewati dua titik A, X, Y, dan titik B, X, Y, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh soalnya dilihat nomor 2. Jika melewati titik A dengan 6,-2 dan titik B 20,5, di mana 6 sebagai X1, -2 sebagai Y1, dan 20 sebagai X2, 5 sebagai Y2, maka rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 5 dikurangi -2 per 20 dikurangi 6. Sama dengan 5 plus 2 karena negatif ketemu negatif menjadi positif, kemudian 20 dikurangi 6 sama dengan 7 per 14, diperkecil menjadi 1 per 2. Kemudian untuk rumus yang ketiga, ada persamaan garis jika melalui Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah A. Contoh soal, jika Y sama dengan 8X plus 16, maka gradiennya adalah A. Di sini A-nya adalah 8, maka gradiennya adalah 8. Kemudian untuk yang terakhir ada persamaan garis jika melewati AX plus BY plus C, maka gradiennya sama dengan min A per B. Contoh soal, jika terdapat 8X plus 2Y plus 5 sama dengan 0, maka gradiennya min A per B. Min A sebagai A adalah 8 dan B-nya adalah 2. Jadi negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah grafik dan soalnya tentukan gradien dari garis pada gambar. Nah, gambar di sini kan grafik ya. Nah, penyelesaiannya ada dua langkah. Yang pertama, tentukan titik X dan titik Y pada grafik tersebut. Nah, kita lihat di sini pada sumbu X terdapat 3, berarti titik X sama dengan 3. Kemudian pada sumbu Y kita lihat ada angka 6, berarti nilai dari titik Y adalah 6. Maka kita dapat untuk yang langkah pertama X sama dengan 3 dan Y-nya adalah 6. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yakni masukkan titik XY ke dalam rumus gradien yang sesuai. Nah, di sini kita sudah dapat 3,6 sebagai XY. Nah, berarti melewati satu titik.
Nah, maka gradiennya M sama dengan Y per X. Y-nya 6, kemudian X-nya 3, maka gradiennya sama dengan 2. Baik, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Selanjutnya, jika ingin ada yang ditanyakan atau masih bingung, silakan untuk berdiskusi dan bertanya lewat WhatsApp group dan boleh bertanya personal chat ke Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.